Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua coy. Makasih yang udah pada nonton semua kemarin. Kemarin udah gua udah buka lama sih ini jam ini yang dari plastik, case plastiknya itu Omega tuh. Cuman gua nunggu case ini datang, akhirnya datang kemarin dan gua bongkar dah. Panjang cerita tentang gua beli case gua beli Omega Speedmaster ini. Gua nitip teman gua kan, awal-awal keluar tuh, mau nggak, bla 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 bla. Ya udah akhirnya gue titip dia dan ujung-ujungnya gue kecewa sama dia, kecewa banget lah. Pokoknya kecewa banget, udahlah, end of story lah itulah. Akhirnya gue niat ganti case-nya. Dateng nih barang tuh, case-nya itu yang metal tuh. Udah gue pasang nih, gue coba untuk rakit lah. Ntar ya di akhir video kenapa gue kecewanya gue ceritain lah kalian. Nah ini buka dulu, itu kan ada itunya tuh yang putih-putih tuh, apa sih namanya itulah. Di Omega itu juga ada tuh bawaannya, cuman kayak udah nggak cocok lah. Gue lihat nggak cocok, ya udahlah. Akhirnya bawa yang dari metal ini dan akhirnya cocok sih. Cuman mesti modif-modif tipis. Ntar kalian lihat aja tuh. Cakep sih sebenarnya Omega ini, warna putih merah nih. Cuman bahannya aja sayang plastik. Terus ya, udah dibersihin, semua udah bersih. Ya kita coba masukin aja. Gampang sih sebenarnya. Makin sini makin gampang bro. Dari situ nggak bisa ternyata, akhirnya dibalik. Nah, Omega mesinnya PE50 kan anjing. Gue beli dari teman gue yang bilang, sudahlah, panjang ceritanya lah bro. Aslinya mesinnya nggak seperti itu tuh, Omega Speedmaster yang fit sama Swatch ini, nggak gini. Mesinnya nggak seperti ini dan gue kecewa banget sama teman gue tuh. Baru-baru keluar nih Omega ini nih, dia tawarin gue bla 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 bla, ya udah akhirnya gue beli. Ya itulah, tai lah. Udahlah, yang penting berfungsi aja lah, intinya berfungsi lah ini jamnya. Kira gue gantiin baju tuh. Nah, gue masukin situ, terus bersihin. Ini ada beberapa kejadian sih sob. Ntar gue bongkar lagi tuh karena ada beberapa yang harus dimodif. Karena dia nggak PNP gitu, plug and play nggak seperti itu. Ya ini tetap aja ya, itunya harus dikasih grease lah, grease. Nah ini grease-nya kan udah terpasang tuh, karetnya udah terpasang situ, sealnya kita tutup. Kita coba tutup. Ya nggak ditutup rapat banget lah, cuman buat make sure aja, pastikan presisi apa enggak kan. Beberapa kali dicoba akhirnya taunya ntar nggak presisi bro. Cuman pas itu gue skip aja palingnya videonya karena kepanjangan bro. Nah tuh cakep sih. Nah ini pas gue mau pasang, nah ini apa ini namanya nih yang di crown nih, lupa lagi gue namanya. Itu kan di lem dulu, lem khusus lah buat ini, emang buat itulah. Nah, itu pas gue masukin gitu tuh, dialnya itu sama mesinnya tergeser tuh dalam. Nah di situ yang akhirnya gue bongkar, gue ulang lagi, gue bongkar, gue tambahin macem-macem lah. Gue skip aja mending ya videonya ntar ya. Udah gue skip tuh. Nah itu kan di dalamnya sebelumnya itu geser-geser gitu loh bro. Jadi gue cari akal-akalin aja kan. Kira gue ganjel itu tuh karet itu karet vape sih sebenarnya, sealnya vape lah. Gue coba aja gue masukin situ biar pas dipasang tuh nggak geser-geser gitu intinya bro, diganjel gitulah. Dan akhirnya ya bisa jadi nggak mudah tergeser dia. Ini sebenarnya katanya sih kalau case yang ini nih cocok buat mesin
VK berapa gitu, cocok dia. Cuman kan ini kan mesinnya kan bukan VK itu tuh, P50 tuh. Mesin murah bro, murah banget, nggak nyampe capek tuh mesin. Kacau lah, ingat-ingat itu gue sakit hati. Nah terus kan udahlah skip lah. Ini udah gua coba, gue skip lagi ya videonya ya. Nah ini karetnya udah kepasang situ, tapi gue bongkar lagi sob. Kenapa? Karena pas gue lihat itu, taunya di jarum sebelah kanan atas tuh ada semacam kotoran lah. Kira gue bongkar lagi, gue bersihin tuh. Nah, menempel di situ kotoran tuh. Gue bersihin, gue cek lagi, bener-bener sampai bener-bener bersih lah. Nah, kira udah bersih kan bro. Udah kira ya coba pasang lagi lah. 3 kali kok nggak salah gue bongkar pasang nih, gue bersihin. Terus ini kita untungnya ini apa ya namanya, itulah yang putih ini untungnya pas buat mesin ini. Nggak pas banget sih ya, setidaknya bisa lah meskipun dimodif dikit kan, dengan ditambah itu tuh karet supaya dia nggak geser. Tuh gue cepetin aja sih daerah sini ya. Tuh pasang itu tuh, dia biar nggak geser aja itu mesinnya. Semakin erat kita ini crownnya, dia semakin ketarik gitu, jadi harus ada yang ganjel lah biar nggak bergerak tuh di dalam. Akhirnya gue pasang, udah beres nih, gue coba lah. Nah gue coba setting sesuai dengan jam berapa, jam 11 malam ya, mau jam 12 ya. Terus ya kita pasang sealnya, itu penting sih seal ini supaya nggak bocor dulu, supaya air itu nggak mudah masuk lah. Itu penting banget sealnya. Terus harus lu lumurin itu tadi itu grease-nya itu. Pokoknya ini harus sesuai, harus bener-bener di tempatnya tuh seal, nggak boleh mencong itu nggak boleh bro. Harus bener-bener di tempatnya lah. Tuh baru kita tutup. Itu juga tutupnya juga jangan salah bro. Harus bener-bener di tempatnya lah. Ini belum jadi aja sebenarnya, keren ya. Setting, cek ada yang nggak berfungsi apa enggak, pokoknya dicek lah bro sebelum dipasang semuanya. Tuh gue lock kan, dan bisa gue kencangin. Nah sekarang tinggal pasang itunya tuh, apa sih bezel ya istilahnya. Pokoknya usahakan nanti pas pasang tuh bener-bener pas saja, karena kan nggak bisa diputar tuh. Nah ini awalnya ini lu buka ini juga hati-hati tuh, karena kacanya dia ini tebal ke atas gitu bro, takutnya baret kan. Ini nggak tahu nih safir atau bukan nih, bahan kacanya safir atau apa sih kalau yang biasa itu, keramik apa, kaca biasa lah. Kalau safir kan tahan baret dia, kalau kaca biasa kan gampang baret bro. Ini awalnya gue mau bukanya sedikit aja tuh, biar nanti suatu saat dibuka itu misalnya gue mau ganti warna mudah gitu. Tapi ribet lah, udahlah buka aja semuanya kira. Ini pas dipasang aja udah kelihatan cakep men. Ininya maksudnya, ini apanya? Itu tuh yang hitam itulah. Pokoknya kalau udah begini, nah lu lihat ya, gitu aja cakep loh. Asli nih cakep. Kan aslinya kan plastik ya, baru lu ganti bajunya dengan yang bahannya metal, stainless steel mungkin atau besi, nggak tahu juga deh gua. Itu langsung
auranya beda bro, bukan kayak jam murahan lah. Meskipun gue beli jamnya ini murah ya, murah, sebenarnya murah karena nggak ori. Tapi setahu gue beli ori dengan harga setengah dari teman gue yang bajingan itu. Ingat lagi gue. Jadi gitulah. Cakep ya, asli cakep banget. Begitu dia ganti baju nih, jam nih jadi beda banget lah. Asli cakep banget. Sekarang tinggal strapnya aku pasang. Kualitas strapnya dibilang bagus banget enggak, dibilang jelek banget enggak, ya biasa lah bro, kualitas ininya ya, rantainya ya. Cuman kalau dilihat nggak kelihatan murahan gitu lah, ya biasalah kualitasnya. Nah ini gue sandingkan sama yang tuh plastik sama yang metal, beda banget sih bro. Tuh, waduh. Nah, pokoknya kualitasnya bagus lah bro. Ini rantainya, lumayan lah, bukan bagus, lumayan lah. Yang penting nggak jelek lah kualitasnya ya. Ada rantai gue beli tuh 350.000, jelek banget kualitasnya, Jubile lagi. Mau gue buang itu yang ada, jelek banget kualitasnya. Nah ini gue lihat ya, cakep ya. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi men, karena jam ini cakep sih. Begitu dia udah ganti baju tuh cakep banget men, asli. Nah, itu yang plastik buang aja. Ini Omega Speedmaster Fit Swatch. Lum di jarumnya juga lumayan sih bro. Kalau malam itu tuh cakep tuh cakep. Terus dia bertahan lumayan lama lah lumnya lah. Oke cuy ya, thank you banget udah nonton. Gua nge-build jam dari ini udah yang keberapa ya, keempat atau kelima, lupa gua. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya gue cerita ke lu semua ya, kenapa gue kecewa sama temen gue pas beli jam ini. Gue pikir ori, taunya klon, lontong hampir 3.000 lagi gue keluar. Aduh, sabar aja.